Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. materi kita pada siang hari ini yaitu membahas tentang bioteknologi pangan. Ya, KD yang ingin dicapai yaitu menerapkan konsep bioteknologi dan perannya dalam kehidupan manusia. Kemudian untuk keterampilannya membuat salah satu produk bioteknologi konvensional yang ada di lingkungan sekitar. Nah, ini untuk buat ujian prakteknya kalian ya nanti ya. Ini saya share di grup. Indikatornya menjelaskan prinsip dasar biotek, kemudian perbedaan antara yang konvensional atau tradisional dengan yang modern, mengidentifikasi penerapan bioteknologi konvensional dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mengidentifikasi penerapan bioteknologi modern serta menjelaskan prinsip rekayasa genetika. Yuk, yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Ada yang tahu nih gambarnya apa? Ayo. Ada tahu nggak ini gambarnya apa? Ya, silakan yang bisa dinyalakan mic-nya. X-Men. X-Men. Siapa yang jawab barusan? Siapa yang jawab barusan? Syafana. Savana. Kok gampang pertanyaan? Syafana. Ya, nggak apa-apa. Savana. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kira-kira nanti dalam kehidupan sehari-hari kedepannya bisa ada nggak X-Men dalam kehidupan kita? Kedepannya dalam persepsi kalian. Nah, bisa ada nggak namanya X-Men dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk, silakan. Oke, silakan. Yang bisa dinyalakan mic-nya sebutkan nama dulu ya. Kalau ada, kalau bisa kenapa, kalau nggak bisa kenapa. Yuk. Kira-kira nanti kedepannya bisa ada nggak X-Men dalam kehidupan kita sehari-hari? Kedepannya dalam, menurut kalian? Oke, yuk silakan. Dinyalakan mikrofonnya yang bisa mencoba menjawab. Nggak apa-apa, ini kan bukan materi ini ya. Menurut pendapat kalian. Nah, ini hanya mengutarakan pendapat kalian saja. Oke, yuk silakan. Yang bisa dinyalakan yang mau menjawab ya. Oke, yuk kira-kira mungkin nggak dalam kehidupan sehari-hari kedepannya bisa ada X-Men. Oke, yuk silakan yang mau coba jawab. Fatan mau coba jawab, silakan. Saiful Rizal, Lovely, kira-kira mungkin nggak ya ada X-Men dalam kehidupan kita nantinya? Embun mau coba, Cindy? Ayo, pada diem semua hari ini. Lovely, Faid, ayo silakan. Oke, yuk silakan yang mau coba jawab. Mungkin tidak ya, dalam kehidupan sehari-hari kita kedepannya akan ada X-Men. Apa sih nama lainnya X-Men? Ya, Zurufin. Kalau menurut saya mungkin tuh. Mungkin alasannya? Mungkin. Ya, alasannya apa Karena kira-kira? kan ada mutasi genetik. Ada mutasi genetik. Oke, ada yang punya pendapat yang lain? Oke. Sekarang ini gambarnya apa yuk? Kasih tahu semua ya. Apa ini? Spider-Man ya. Oke. Apa hubungannya dengan yang pertama dan yang kedua ya? Nah, ini kan tadi katanya Zuhrufin mungkin karena ada mutasi genetik ya. Ini kalau kalian suka nonton movie-nya ya, mereka punya nama lain yaitu manusia mutan. Nah, ya, ada Wolverine, ada Storm, saya lupa yang lainnya, sudah lama sekali. Jenny, siapa ya namanya lupa. Sudah lama nggak nonton ini. Ya, jadi kalau manusia mutan, jadi betul ya. Jadi mungkin aja. Jadi beberapa movie itu mereka membuat bukan berarti sesuatu yang hayal, tidak ya. Mereka membayangkan gimana sih kira-kira kedepannya bisa nggak ya terjadi seperti Spider-Man ya, disisipi gen spider ya, apa laba-laba ya di dalam DNA manusia ya, seperti itu. Yang nggak mungkin apa? Yang nggak mungkin Superman ya, karena Superman dari planet Krypton, nggak ada ya planet Krypton, itu nggak mungkin. Jadi kalian bisa melihat movie ini kira-kira nanti secara saintis ini possible or impossible. Jadi kalian bisa melihat di situ. Oke, Zurufin udah betul ya. Nah, sekarang bioteknologi sendiri. Bio artinya makhluk hidup, teknologi berarti teknologi. Jadi teknologi yang berhubungan dengan makhluk hidup. Maksudnya seperti apa sih? Jadi ini adalah pemanfaatan organisme, sistem,
atau proses biologis untuk meningkatkan potensi produk dan jasa yang dihasilkan suatu organisme. Ya, jadi gimana caranya bahwa baik hewan dan tumbuhan bisa ditingkatkan potensi produknya sehingga bisa lebih bermanfaat untuk manusia. Harapannya di situ bioteknologi. Nah, ilmu yang digunakan di sini ada mikrobiologi, ada biologi sel, ada genetika, dan ada juga biokimia, ya. Nah, bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang tradisional dan yang modern, ya. Dikatakan tradisional jika tidak ada rekayasa DNA. Jadi dia masih memanfaatkan mikroba, proses biokimia, dan proses genetik alami. Dan biasanya dalam proses pembuatannya tuh ada proses fermentasi. Nah, ya, proses fermentasi. Misalnya apa? Ada anggur dan roti, ya. Sementara untuk bioteknologi modern ini didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Jadi DNA-nya diutak-atik, direkayasa. Contohnya tanaman kapas tahan hama hasil rekayasa genetika. Nah, ini contoh gambarnya ya. Ini yogurt ya. Kemudian yang B ini gambar yang ini oncom ya. Oke, kemudian ini oncom ya. Ini jamurnya. Kemudian ini pada gandum. Nah, sekarang contoh produk bioteknologi khusus pangan. Nah, misalnya apa saja? Nah, misalkan hasil olahan kedelai. Ini menggunakan bantuan jamur mikrobanya. Misalkan untuk tempe, dia jamurnya jamur rhizopus. Kecap dia pakai aspergillus, ya. Oncom dia neurospora. Begitu juga nata de coco ya, dari air kelapa. Roti ya, jadi ada ragi roti ya. Ini pakai jamur juga. Nah, biasanya tuh mereka menyebutnya pengembang ya. Jadi kalau rotinya proses fermentasinya bagus, maka rotinya juga akan mengembang dengan bagus. Nah, produk olahan susu ini pakai bakteri. Makanya kadang kalau ada iklan ya, ada bakteri yang baik untuk ususmu. Nah, seperti itu ya. Ini sebenarnya hasil olahan susu seperti yogurt dan keju. Nah, untuk keju susunya ditambahkan enzim renin. Nah, kemudian beras ketan ya, ini singkong ya. Jadi membuat tape ini bisa bahannya dari beras ketan atau bahannya dari singkong. Ini pakai jamur Saccharomyces. Kemudian protein sel tunggal. Nah, ini nggak pakai fermentasi. Jadi memang di dalam sel tunggal tersebut dia sudah mengandung protein. Jadi harapannya bisa membantu kebutuhan pangan manusia. Nah, ini gambarnya ya. Ini tempe yang bagus, kemudian ini yang kurang bagus ya. Bisa dilihat strukturnya. Nah, kemudian ini gambar yogurt. Nah, kemudian ini roti. Jadi roti kalau pakai pengembang fermentasinya bagus, jadi dia bisa membesar seperti ini ya. Oke, kemudian yang ini keju. Nah, sekarang kita masuk ke bioteknologi pertanian. Ini sudah pernah dibahas ya, yaitu kultur jaringan, di mana kultur artinya pembudidayaan, sedangkan jaringan artinya sekelompok sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Jadi diambil sel tubuhnya, kemudian dikembangkan di sini ya. Jadi kalau ingin individu baru dalam jumlah yang banyak ya, cepat dan sama persis dengan induknya, maka teknologi yang digunakan yaitu kultur jaringan. Ya, seperti ini ya. Nah, kemudian mediumnya diberi mineral, vitamin dan juga hormon ya. Nah, nanti kalau sudah di sini barulah nanti dipindah ya. Nanti hasilnya seperti ini. Nah, oke. Nah, sekarang di bidang peternakan ini ada hibridisasi, yaitu perkawinan antara dua individu hewan yang mempunyai dua sifat beda tetapi masih dalam satu spesies. Misalnya ayam leghorn sapi ya. Nah, oke. Kemudian inseminasi buatan. Nah, ini biasanya peternak banyak yang pakai ini. Nah, jadi kita pilih dulu hewan jantannya yang unggul ya, sapinya yang unggul ya. Nah, kemudian spermanya diambil, ditampung ya. Kemudian dimasukkan ke dalam alat inseminasi buatan, kemudian dimasukkan ke rahim hewan betinanya dan disuntikkan. Nah, hasilnya yang namanya peternak kan pastinya ingin hasil yang bagus ya. Sehingga karena induknya itu sudah unggul, maka
anaknya juga pastinya unggul ya, dan bisa membuahi banyak hewan betina spermanya tadi ya. Nah, kalau tadi kita bicara di bidang pertanian dan peternakan ya, yang pangan tadi kan sudah banyak ya, olahan dari kedelai, susu, kemudian kelapa, tape ya tadi. Nah, sekarang ternyata mikroorganisme ini dapat juga untuk menghasilkan obat. Ya, yaitu antibiotik. Antibiotik itu apa sih? Nah, antibiotik ini untuk menghambat perkembangan dari bakteri, ya, bukan virus ya, tapi bakteri yang ada di dalam tubuh. Nah, biasanya kalau kalian sakit berobat, biasanya kalian ada panasnya nih, ada panasnya, batuk, pilek, kemudian mungkin si dokternya juga memberikan antibiotik. Nah, antibiotik ini harus dikonsumsi sampai habis ya. Kalau virus namanya antivirus. Kemudian ada vaksin. Nah, vaksin ini berasal dari bakteri atau virus yang sudah dilumpuhkan, dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya bisa membentuk antibodi kekebalan. Nah, ya ini yang lagi viral adalah vaksin corona ya. Oke. Kemudian, nah, ini ada lagi. Jadi di sini namanya BT ya, toksin Bacillus thuringiensis. Nah, ini disisipkan pada daunnya. Nah, hasilnya kalau ulat akan memakan daun tersebut, maka dia akan langsung mati. Nah, sekarang masalahnya ya, iya kalau langsung mati. Bagaimana kalau seandainya ulat tersebut mengalami mutasi genetik dan jadi individu baru ya. Jadi kalau kalian nonton movie kemudian ada hewan-hewan baru hasil mutasi genetik, itu adalah pikirannya para ilmuwan ya. Jadi ada sisi negatifnya ya, seperti itu. Positifnya apa? Positifnya otomatis tanaman ini sudah nggak perlu lagi namanya pestisida, jadi lebih aman ya, lebih sehat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini bisa juga untuk mengolah limbah ya, mengolah limbah dan juga mengolah biji logam. Oke. Nah, sekarang silakan kalau ada ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke rekayasa genetika. Oke, nanti ada pertanyaan setelah ini. Silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu tentang bioteknologi secara umum sebelum kita masuk ke rekayasa genetika. Oke, rekayasa genetika. Rekayasa berarti itu manipulasi sifat genetik makhluk hidup untuk menghasilkan makhluk hidup yang memiliki sifat yang diinginkan. Bisa menambah, bisa mengurangi, atau digabungkan dua materi genetik DNA yang berasal dari dua organisme berbeda. Jadi misalkan nih mau gabungkan DNA-nya kambing sama sapi, ya bisa aja. Nah, hasil penggabungan dua materi genetika yang berasal dari dua organisme yang berbeda maka disebut dengan DNA rekombinan. Nah, organismenya kita sebut dengan organisme transgenik ya, atau mutasi genetik tadi ya. Nah, caranya gimana rekayasa genetik? Jadi kalian kan sudah belajar pewarisan sifat. Jadi sebenarnya secara struktur kurikulum materi ini tuh harusnya diletakkan di bawahnya pewarisan sifat setelah belajar gen ya. Kurikulumnya pemerintah ya yang membuat seperti ini, ya sudahlah, nggak apa-apa ya. Nah, jadi prosesnya kalian udah belajar ya bahwa di dalam inti sel terdapat inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur seluruh kegiatan sel. Itu terdapat kromosom. Nah, di dalam kromosom terdapat DNA. Nah, DNA-nya ini bisa ya kita potong fragmen DNA-nya. Cuma di sini analoginya memang pakai gunting, tapi pemotongannya bukan pakai gunting, tapi pakai enzim restriksi. Nah, misalkan saya mau menyisipkan DNA organisme yang lain, maka juga saya potong, saya gabungkan di sini. Nah, tapi prosesnya tidak semudah itu ya. Kalian salah gunting, harus mulai lagi dari awal. Nah, ini dosen saya bercerita, jadi beliaunya mengambil S3 di Jepang. Nah, yang kanan ini namanya golden rice ya, golden rice ya. Jadi menyisipkan DNA beta karoten
yang terdapat di dalam wortel ke dalam DNA beras. Hasilnya, ketika kalian mengkonsumsi beras, jadi bukan hanya mengandung amilum atau karbohidrat, tetapi juga mengandung vitamin A. Nah, golden rice ini sudah banyak terdapat di kota besar ya. Misalnya di Surabaya, Malang, Jember ini sudah banyak. Nah, waktu itu dosen saya mengajukan proposal, dia mau membuat diamond rice. Nah, dalam bayangan beliau mau menyisipkan DNA-nya minyak ikan sehingga bisa menambah kecerdasan otak atau DHA. Ternyata pembimbingnya mengatakan ini, kamu nggak mau lulus, kata dia ya. Kamu tahu berapa lama penelitian yang dibutuhkan untuk membuat golden rice? Itu butuh 7 tahun penelitiannya. Nah, jadi ketika orang melakukan penelitian ini tuh dalam artian itu bukanlah suatu penelitian yang dibatasi waktu ya. Misalkan kalau untuk kelulusan kan paling enggak setahun ya, harus sudah selesai misalkan seperti itu ya. Jadi tidak bisa. Akhirnya dia menyerah, dia buat penelitian yang lain untuk kelulusannya. Sekarang mengajar di UNED ya. Nah, sekarang contoh rekayasa genetika yang sudah ada. Yang pertama nih, tanaman tomat tahan busuk. Nah, kemudian tanaman jagung, kapas, ini jagung BT, kapas BT dan kedelai BT. Jadi tadi disisipi dengan toksin Bacillus thuringiensis sehingga ulat yang makan daunnya langsung mati ya. Jadi nggak pakai pestisida, sehat pasti. Tanaman kapas yang resisten terhadap herbisida, tanaman pepaya yang tahan terhadap serangan virus. Kemudian beras golden rice, ini ada beras yang kaya zat besi dan tebu transgenik dihasilkan oleh tim peneliti Universitas Jember. Ya memang Universitas Jember ini dosennya banyak sekali yang melakukan penelitian di biotek. Nah sekarang Bu Airin punya pertanyaan. Nah kalau tadi sudah di bidang pangan, sekarang kita lanjut lagi ke kedokteran. Nah silakan ya, udah dilihat gambarnya ya. Nah ini ada gambar insulin. Pertanyaannya yang bisa dinyalakan mikrofonnya, sebutkan nama dulu. Ada yang tahu insulin ini bisa digunakan untuk pengobatan penyakit apa? Yuk silakan. Nomor Faik, Bu. Nomor Faik, oke, apa jawabannya? Diabetes, Bu. Iya, Diabetes iya mellitus. betul, diabetes mellitus. Jadi harus jelas ya diabetesnya apa. Karena diabetes ada dua macam, diabetes mellitus dan diabetes insipidus. Kalau diabetes mellitus itu hormon insulin, kalau diabetes insipidus itu hormon ADH atau antidiuretik. Ya, betul ya. Nah, jadi insulin ini kan berfungsi memecah glukosa dalam darah. Nah, ya. Sehingga kalau insulinnya bermasalah kan darahnya manis ya, sehingga ketika disaring dalam proses filtrasi oleh glomerulus, nah si gulanya itu tetap bercampur dengan kencingnya, sehingga itu kenapa diberi nama kencing manis. Jangan dicicip ya. Nah pertanyaan yang kedua, nah sehingga untuk pengobatan diabetes itu biasanya kalau udah parah harus disuntik insulin. Nah ternyata insulin ini bisa dibuat dengan cara ya pencangkokan gen oleh bakteri E. coli. Pertanyaannya, di manakah kalian bisa menemukan bakteri E. coli? Embun, Bu. Embun, oke, apa jawabannya? Usus besar. Iya, betul sekali. Jadi bakteri E. coli yang ada di usus besar kalian ternyata ya bisa menghasilkan hormon insulin ya. Oke, jadi seperti ini prosesnya ya. Nah, sekarang ada antibodi monoklonal. Nah, ini antibodi monoklonal ini untuk pembuatan antigen, biasanya untuk mengobati tumor. Jadi tikusnya diimunisasi, disuntik dengan antigen sehingga tikusnya ini selnya akan membentuk antibodi anti-X. Nah, pertanyaannya, kenapa sih para ilmuwan ini kok banyak yang menggunakan tikus untuk objek penelitiannya, kok bukan hewan yang lain? Silakan sebutkan nama dulu. Berdasarkan logo. Zurufin, Bu. Zurufin, oke, Zurufin. Karena tikus punya sistem reproduksi yang cepat. Iya, itu salah satunya. Ada yang lagi yang mau menjawab yang lain? Itu betul, sistem reproduksinya cepat. Yang lain? Boleh, ada juga jawaban yang lain. Ada yang punya jawaban lain, kenapa sih kok para ilmuwan ini sering pakai tikus ya? Dulu teman saya yang biologi itu dia menguji vitamin, tapi bukan tikus yang ada di rumah ya, tikus putih, mencet namanya, dijual belikan memang ya. Kalau mati dulu waktu itu dijual 6 ribuan.
Jadi teman saya yang biologi kalau eksperimen dia pakai tikus mencit itu. Yuk silahkan. Yuk, kira-kira kenapa? Ada punya jawaban lain selain faktor reproduksinya yang cepat? Ya. Nah, kenapa kok menggunakan tikus ya sebagai objek penelitian? Yuk. Ada lagi jawaban yang lain? Oke, silakan. Ada yang punya jawaban yang lain? Ayo, nggak apa-apa browsing. Ayo, silakan. Kenapa sih kok pakai tikus yang paling sering ya? Nggak pakai anjing aja atau babi? Oke, silakan. Ada lagi? Oke, jadi Karena memiliki iya. karakteristik Bu. genetik yang Tadi mirip, Bu. laki ini siapa yang jawab ini? Muhammad Faik Muhammad tadi? Faik, Bu. Ya, oke. Sebutkan nama dulu ya Faik. Oke, kenapa Faik? Karena memiliki karakteristik genetik yang mirip dengan manusia. Iya, karakteristik genetik. Jadi sebenarnya mamalia itu sebenarnya bisa loh kita pakai, tapi perlu diperhatikan bahwa banyak sekali mamalia itu yang dilindungi. Ya. Ya, terus mau pakai apa gajah itu melahirkan itu dilindungi ya. Nah, kalau tikus ya kalian tahu sendiri ya, tikus sekali melahirkan itu anaknya langsung break ya. Jadi meskipun mati ya nggak ada apa ya, nggak ada derita moral ya, nggak ada derita moral. Jadi itu kenapa yang sering dipakai adalah tikus. Nah, kecuali misalkan peneliti sehingga mereka biasanya melakukan uji kembali, biasanya baru mereka ujikan ke simpanse ya. Itu pun setelah diujikan dan tidak ada komplikasi. Jadi seperti itu ya. Oke. Jadi betul ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Nah, ini apa? Ini namanya KO mice. KO ya, kalah. Mice berarti jamaknya daripada tikus. Nah, sekarang kalian lihat, yuk yang bisa dinyalakan mikrofonnya, ini gambar apa ini? Nah, Kurotul, Bu. kurotul. Oke, gambar apa kurotul? Telinga. Iya, daun telinga ya. Jadi kayak omas ini apa namanya? Gennya, DNA-nya si tikus ini dilumpuhkan, kemudian disisipkan DNA dari manusia. Disisipkan ya, sehingga kalau misalkan di sini yang disisipkan adalah telinga, nanti akan tumbuh daun telinga. Jadi misalkan kalau ada kecelakaan, manusia ada yang daun telinganya hilang, tinggal diambil, ditempel. Ya sebenarnya ini beberapa apa namanya yang tidak dipublish ya, beberapa penelitian yang tidak dipublish. Nah, sekarang kita masuk ke cloning. Nah, pasti udah pernah dengar ya, rekayasa genetik di bidang peternakan dan pertanian namanya cloning. Ya, ini bisa kalau mungkin bahasa mudahnya tuh kultur jaringan kalau untuk tumbuhan, tapi kalau untuk hewan dan manusia itu cloning. Nah, cuma dalam dunia ilmuwan ya, ini sangat riskan atau tidak etis rasanya menggunakan manusia sebagai objek penelitian ya. Jadi yang di sini yang dipakai adalah hewan. Nah, jadi sistemnya seperti apa? Jadi sel telur dombanya diambil, kemudian inti selnya dirusak. Nah, kemudian kita pilih domba donor. Pinginnya nanti anaknya seperti apa sih? Ya, pastinya kita pingin ya namanya individu baru kan pastinya yang bagus ya, yang gagah gitu ya, bulunya yang banyak. Nah, ini sudah dipilih. Nah, kemudian diambil sel kelenjar susunya, kemudian disisipkan ke dalam inti sel tadi yang sudah dirusak ya, sehingga nanti isinya hanya dari selnya dia saja. Nah, kemudian ini diimplantasikan pada rahim domba inang. Nah, nanti kalau sudah dilahirkan, maka anaknya ini akan sama persis dengan domba donornya. Ya. Jadi dulu kalau misalkan ada guyonan ya, jadi kalau pingin apa manusia yang ganteng-ganteng banyak ya tinggal cloning aja Lee Min Ho katanya begitu ya, cuma bahasa gampangnya. Tapi tidak etis ya menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Dan ini sudah banyak ya hasilnya. Ini yang pertama kali namanya domba Dolly, kalian bisa browsing sendiri, ada banyak ya, ada babi, anjing, hasil cloning ya. Seperti itu. Nah, kalau tadi kita udah bicara banyak tentang bioteknologi, di antaranya ada banyak manfaatnya ya tadi, seperti mengkonsumsi tempe ya, kemudian yogurt, keju ya. Di antaranya kalau tempe itu kan justru lebih mudah dicerna dibandingkan kedelai, sehingga lebih bagus untuk sistem pencernaan kalian. Ada yang juga untuk menambah gizi, tetapi banyak juga
kerugiannya. Nah, di antaranya tidak semua manusia tuh mau loh mengkonsumsi tanaman transgenik ya. Ada yang itu bukan tanaman sungguhan, itu hasil laboratorium, hasil buatan. Nah, ada yang nggak mau atau ada yang menimbulkan alergi. Nah, dan yang terpenting itu dapat menyingkirkan plasma nutfah. Apa itu plasma nutfah? Yaitu suatu jenis makhluk hidup yang masih memiliki sifat asli. Jadi seolah-olah hasil biotek tadi, tanaman transgenik, misalnya jagung ya tadi, kemudian atau golden rice itu seolah-olah sudah bukan tanaman sesungguhnya, jadi sudah seolah-olah itu adalah hasil buatan ya. Oke, seperti itu. Nah, yuk yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Ada yang tahu ini gambarnya apa? Yuk. Itu DNA. Siapa ini yang jawab? Ini Embun. Apa gambarnya apa, Embun? profil kita DNA. Ya, ini adalah gambar DNA. Betul sekali. Jadi kalau kalian penasaran ya, sering nonton movie, drama, sinetron ya, ada tes DNA. DNA itu seperti apa sih? Ya ini gambarnya DNA. Jadi garis-garis ini adalah gambar DNA. Nah, seperti ini. Oke, saya punya kasus ya. Jadi kalau pembelajaran ini namanya forensik. Cuma ini nggak ada di kurikulum ya, dan nggak ada di ulangan ya. Cuma kalau saya baca-baca di kurikulum di luar ini masuk sebenarnya. Cuma kalau di kita tidak masuk ya. Bahkan di biologi SMA itu saya lihat banyak sekali studi kasus untuk forensik ya. Tapi di sini tidak ada. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh kasusnya ya. Nah, sekarang soal yang pertama ini gambarnya ya. Ini biar kalian tahu saja ya. 3 orang pria telah dituduh melakukan pembunuhan. Data analisis RFLP dari hasil tes darah dan darah pelaku yang ditemukan pada tempat kejadian pembunuhan digunakan untuk menentukan pria yang mana yang telah melakukan pembunuhan. Berdasarkan data di atas, pria manakah yang telah melakukan pembunuhan? Jadi ini ceritanya begini. Ya, ditemukan pembunuhan ya di suatu ruangan misalnya ya. Ternyata di situ ditemukan 2 sampel darah. Berarti 1 darah milik korban, 1 darah lagi milik si pelaku. Diambillah tes DNA-nya. Nah, ini adalah tes DNA milik si pelaku. Nah, kemudian kepolisian sudah mengidentifikasi ada 3 tersangka. Diambillah tes DNA ketiga pria tersebut. Ini tes DNA pria 1, pria 2, pria 3. Pertanyaannya, yang bisa dinyalakan mikrofonnya, ya, ini pelakunya ya, DNA-nya pelaku, dan ini yang tersangka. Nah, dari ketiga pria tersebut, yang manakah yang jadi pelaku pembunuhan? Yuk, silakan. Yuk, silakan. Yang bisa dilihat baik-baik gambarnya ya, kelihatan ya. Oke, ini kelas 9 bisa jawab loh, betul kok. Kemarin 8I juga bisa jawab. Ayo, dilihat baik-baik. Oke, yuk silakan. Yang bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya, oke. Yuk. Tidak ada pelaku pembunuhannya, Bu. Ya, ini siapa yang menjawab? Zuhrufin. Rufin, tidak ada. Oke, ada yang punya pendapat yang lain? Silakan dilihat baik-baik. Oke. Nih ya, ini sampel DNA si pelaku. Ini tersangkanya 3. Yang mana? Pria 1, pria 2, atau pria 3, atau tidak ada? Tadi Surupin bilangnya tidak ada. Oke, silakan. Ada yang punya jawaban yang lain? Oke. 1, 2. Oke, yang lainnya sepakat dengan jawabannya Surupin? Kita cek ya. Oke, kita cek. Nah, caranya gimana sih kerjanya kepolisian itu cari pelakunya? Nah, kita lihat sampel DNA-nya. Di atas ada garisnya, 1. Pria 1 punya, pria 2 punya, pria 3 nggak punya. Berarti pria 3 bukan pelakunya. Oke, gampang ya. Nah, sekarang di sini ada pria 1 nggak punya, berarti pria 1 bukan pelakunya. Gampang toh. Nah, di sini ada garis, sini ada garis, sini ada garis, sini ada garis, sini ada garis. Nah, pria 2 nggak punya, berarti pria 2 juga bukan pelakunya. Jadi betul jawabannya Zurufin ya, berarti nggak ada pelakunya. Berarti kepolisian harus nyari tersangka baru. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kasus yang kedua. Nah, kasus yang kedua ini gambarnya yang ini, yang kiri ya.
Analisis SNP dari 3 gen digunakan untuk menentukan ayah dari seorang bayi yang terlibat dalam sengketa kepemilikan anak. Berdasarkan hasil tersebut, pria manakah yang merupakan ayah sang bayi? Mungkin jarang di sini ya, di luar negeri banyak kasus begini. Jadi ada ibu punya anak nggak tahu bapaknya siapa. Nah, ya. Tapi si ibu ini udah punya 3 tersangka. Nah, akhirnya pengen tahu yang mana sih bapaknya. Diambillah tes DNA si ibu, tes DNA anak ya, dan ketiga pria tersebut. Pertanyaannya sama. Manakah dari ketiga pria ini yang menjadi ayah dari anak tersebut? Oke. Taruh depan situ nggak apa-apa, Mbak? Itu di meja itu nggak apa ya, yang pasti. Hah? Oke, yuk. Silakan, yuk dilihat baik-baik ini DNA-nya. Ini si ibu, ini si anak, dan ini pria 1, pria 2, pria 3. Yuk, yang mana yang jadi bapaknya? Ingatlah, kasus ini beda dengan kasus yang tadi. Yuk, silakan. Yuk, silakan. Pria 3, Bu. Siapa tadi yang menjawab? Nama dulu yuk. Zuhrufin. Zurufin. Yang mana Zurufin? Pria 3. Zurufin pria 3. Ada yang punya jawaban lain? Oke, Zurufin jawabnya pria 3. Oke, yuk silakan. Yang lainnya? Oke. Kok tumben Java diam hari ini? Saiful, Rizal mungkin? Yuk. Cindy, Aisyah? Oke, Zurufin jawab pria 3 ya. Ada yang punya jawaban lain? Sepakat dengan jawabannya Zurufin? Oke, 1, 2. Oke, kita cek ya. Nah, kita lihat DNA anak. Kalau anak itu DNA-nya gabungan dari ayah dan ibu. Nah, kita lihat DNA anak ya. Dia punya garis di sini, ibunya punya. Berarti mungkin aja kan ngambil dari ibunya. Jadi nggak masalah kalau nggak punya. Nah, sekarang di sini kita lihat. Nah, si ibu nggak punya garis ini. Berarti dia ngambil dari DNA bapaknya. Berarti antara pria 2 atau pria 3. Pria 1 nggak punya, berarti bukan. Nah, gampang ya. Nah, sekarang garis di sini, ibunya juga punya ya. Nah, sekarang antara pria 2 dan pria 3 yang mana jadi bapaknya? Kalau kalian suka nonton movie, drama ya, pasti pernah baca kan ya. Ya bukan baca asli ya, maksudnya terlihat kan di sinetronnya atau dramanya ya. Di bagian bawah tuh selalu tertulis 99,9% sama, yang artinya adalah anaknya. Nah, berarti untuk mengidentifikasi ini anaknya siapa, maka dari kedua pria ini mana yang DNA-nya paling banyak ada di anaknya. Sekarang kita lihat pria 2. Dia punya 5 garis, yang ada di anaknya adalah 1, 2, 3 garis. Nah, pria 3 dia punya 3 garis dan 3-tiganya ada di anaknya. Berarti bisa saya katakan si pria 3 ini punya DNA yang 100% sama. Meskipun biasanya kalau di movie biasanya 99,9 ya. Tidak sampai menuliskan 100% ya. Ini ada semua di anaknya. Jadi betul, ayahnya adalah pria 3. Oke, bisa ya. Nah, ini contoh kasus aja. Oke, nah sekarang rekayasa buah tanpa biji. Sering ya kalian makan semangka tanpa biji. Nah, ini ada beberapa hipotesis. Yang pertama bisa jadi dia kultur jaringan. Jadi yang tanpa biji itu dikembangkan ya, sehingga punya individu baru banyak. Kemudian atau juga dengan cara persilangan atau aplikasi zat pengatur tumbuh, atau bisa juga rekayasa genetika. Jadi DNA yang membawa sifat biji itu dipotong. Oke, pertanyaan terakhir meeting kita. Ya, lihat ini namanya Chimera ya. Chimera ini ada di Jerman, diperjualbelikan untuk hewan peliharaan ya. Kalau kalian gemas gak ini dibuat hewan peliharaan kalian? Nah, Chimera ini adalah hasil individu baru gabungan dari 3 DNA ya, dari makhluk hidup. Pertanyaannya yang bisa dinyalakan mikrofonnya, dari DNA makhluk hidup apa sajakah? Ya, bisa dilihat ya, untuk kakinya, tangannya, kulitnya dan lain sebagainya. Kira-kira makhluk hidup apa saja yang ada di hewan ini? Yuk, 3 ya. Silakan. Yuk, namanya Embun. Oke, apa saja Embun?
Manusia, Manusia, babi sama anjing. babi sama Anjing. anjing. Oke. Manusia, babi sama anjing. Manusianya yang mana? Manusianya yang mana? Embun. Badannya, Badannya. Terus yang anjingnya kamu ngelihat yang mana yang mirip anjing? hidungnya. Hidungnya. Terus yang mirip babi yang mana? Yang mirip babi. Oh, yang mirip babi hidungnya, Mirip babi yang hidungnya. mirip anjing Yang telinganya yang itu. mirip anjing telinganya. Oke, udah betul ya jawabannya Embun. Satu kali tebak udah betul ya. Jadi ini gabungan antara manusia, anjing dan babi. Bu, katanya nggak boleh Bu menggunakan manusia sebagai objek penelitian. Ya harusnya begitu. Tapi sekali lagi ya ilmuwan tuh kadang tidak apa namanya? Tidak bisa kita paksakan sepenuhnya ya. Itu kenapa pun hasil penelitiannya pun tidak dipublish besar-besaran ya, seperti itu. Oke, materi kita sudah selesai. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini, bioteknologi? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri meeting kita pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga jadi anak soleh soleha dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat.